Selamat pagi, siang, sore, malam ya, Bu Sisil dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kode genetik ya. Tapi sebelum itu kita harus mulai dari awal dulu tentang sintesis protein ini. Nah, ini udah digambar ya, yang bulatan ini dan dua bulatan ini adalah struktur sel makhluk hidup ya. Nah, yang kuning ini inti sel. Ini kan kita balik ke pelajaran kelas 11. Di inti sel itu ada DNA dan RNA ya. Pada makhluk hidup, DNA ini bukan sifatnya. DNA ini double helix, sedangkan mRNA itu adalah single helix atau single strain ya, sama aja. Nah, di dalam DNA ini ada banyak materi-materi genetik yang berisi informasi. Nah, kalau di ini harusnya dia di sini nih, kayak gini-gini materi genetiknya. Nah, situ ya. Kalian harusnya masih ingat dong di mana tempat terjadinya sintesis protein. Nah, benar banget, sintesis protein itu terjadi di ribosom. Ribosom itu yang titik-titik hitam yang udah digambar ya. Maaf kalau gambarnya jelek. Nah, ribosom ini kan ada di retikulum endoplasma kasar ya. Karena dia area kasar itu ada ribosomnya, sedangkan area halus gak ada. Area halus kan buat sintesis lipid ya, kalau nggak salah. Oke, next. Nah, DNA ini nggak bisa nih langsung ngasih ke ribosom. Maka dari itu dibutuhkanlah mRNA biar dia bisa nyampein ke ribosom. Nah, proses penyalinan data dari DNA menjadi mRNA ya, dari DNA sampai mRNA ini sampai sini ya. Nah, itu dapat kita sebut sebagai transkripsi ya. Jadi diulangi lagi, proses penyalinan data dari DNA menjadi mRNA itu kita sebut juga sebagai transkripsi. Nah, lanjut nih, singkat cerita kan mRNA udah nyampein nih. mRNA kan udah nyalin informasinya tuh kan dari DNA. Nah, lanjut mRNA itu bakal nyalin ke RNA lain seperti tRNA dan juga rRNA. Nah, dari tRNA itu kan dia itu membentuk asam amino. Asam amino itu sifatnya masih monomer, sedangkan protein itu sifatnya harus polimer. Maka dari itu diubahlah jadi polimer atau polipeptida. Nah, translasi ini kalau dari kan ada mRNA, translasi ini adalah informasi pengertian ya. Informasi yang ada dalam mRNA ini dibaca dan dibentuk menjadi protein yang tadinya monomer menjadi polimer. Ini rantai polimer ya. Kalau monomer itu kayak masih satu-satu mono. Ini dapat disebut juga sebagai polipeptida atau rantai protein ya. Nah, dari sini sampai sini lanjutannya itu disebut translasi ya. Nah, kok jadi hijau? Sorry, nggak apa-apa lah. Translasi. Nah, kalau dari kesimpulan ya, dari DNA, kalau dari DNA sampai paling bawah ya, sampai bawah ini, dari DNA bisa sampai jadi protein. Nah, itu bisa disebut juga sebagai dogma sentral gitu. Ngerti ya bedanya transkripsi dan translasi. Jadi kalau transkripsi itu proses dari proses penyalinan DNA ke mRNA itu disebut transkripsi, sedangkan translasi informasi yang ada di dalam mRNA tadi itu dibaca dan dibentuk menjadi rantai polipeptida atau menjadi protein. Nah, gitu. Lanjut. Nah, sekarang lanjut ke DNA dan RNA ya, lebih dekat lagi. Ini gambar DNA ya, yang double helix, double strain. Nah, ada gambar DNA ini ada 3 yang hijau ini 3x5 ya, dan yang merah 5x3 gitu. Kalau kita lihat ya merah ya, penjelasannya itu yang merah gini dulu. Jadi ini kan ada 4 nih penjelasannya.
sense, antisense, kodon, antikodon. Yang sense sama antisense ini tergolong masih dalam DNA, sedangkan yang kodon mRNA ini tergolong ke dalam RNA. Lanjut ya, di DNA ini ada materi genetiknya, namanya itu adenin pasang sama timin, guanin pasang sama sitosin. Ada singkat ade tiri gua cantik, kan? Sedangkan yang RNA yang berbeda, T sama U, T diganti sama U jadi adenin, urasil, guanin, sitosin. Nah, pertanyaannya kenapa yang ini bisa dikatain non template, yang merah, sedangkan yang hijau template? Ini kalau dia kan mau dilepas nih, berarti kan dia melepas jadi satu dong. Berarti kalau RNA dipakai cuma satu karena dia single strain atau single helix. Jadi yang dilepas yang mana? Kalau berdasarkan data, yang dilepas itu yang 5 sama 3 nih. Yang 5 ke 3. Maka dari itu untaian cetakannya berarti yang lawannya, yaitu 3 sama 5. Otomatis yang 3 ke 5 itu yang hijau kita dapat katakan template, sedangkan yang 5 ke 3 kita dapat katakan non template. Next, lanjut ke materi yang inti, kode genetik. Ini ada contoh soal. Diketahui template atau antisense sama dengan ATC, ATA, AGA, AAA, dan ATC. Nah, ditanya anti template, kodon, antikodon, berapa polipeptida, berapa asam amino, dan apa saja asam amino. Nah, kan tadi udah belajar kalau template sama anti template itu masih digolong ke DNA. Maka dari itu kita pakai kode yang adenin, timin, guanin, sitosin. Nah, untuk ngerjain anti template, diketahui template tinggal diganti. A diganti T, T ganti A, G ganti C, C bisa diganti G. Langsung aja, berarti kalau dari A kita ganti ke A, itu kita ganti ke T. Kabar caps lock dulu. T diganti ke A, C ganti ke G, C, A diganti ke T, T ganti ke A ganti ke T. Lanjut, A ganti ke T, G ganti ke C, A ganti ke T. A berarti T, A diganti ke T, T diganti menjadi A, C diganti jadi G. Jadi gitu. Lanjut ke kodon. Nah, sebenarnya ini ada cara gampangnya. Cara gampangnya jadi kita cuman tinggal lihat sense-nya doang. Sense itu otomatis anti template sama ya sense ya. Kalau gitu, kodon kan udah masuk RNA, ya udah yang beda kan T sama U. Ya udah yang T kita ganti jadi U dengan melihat sense. Ya udah, lihat ini UAG, UAT, UA, UAU, UCU, UUU, UAG. Lanjut ke antikodon. Antikodon kan sama aja RNA. Jadi kita lihat kalau antikodon kita lihat yang template-nya, yang antisense. Berarti tinggal kita ganti yang T jadi U juga. Jadi A UC, AUA, AG, AAA, dan juga AUC. Nah, udah. Lanjut ke berapa polipeptida. Kalau cari polipeptida itu kita lihatnya dari kodonnya. Kita lihat dari kodon. Di kodonnya ini kita cari dulu. Kan kalau kodon itu ada kodon start dan kodon stop. Kita lihat dulu ada nggak kodon startnya. Perlu diketahui kalau, nah ini kita lihat dulu tabel kode genetik ya. Nah, di gambar tadi sudah dikasih tahu kalau kodon start itu adalah AUG. Kita cari
apakah ada codon startnya. Nah, bisa dilihat kan nggak ada AUG. Kita cari juga codon stopnya. Codon stopnya itu ada UAG. UAG itu codon stop ya. UAG di awal dan di akhir. Sisanya nggak ada ya. Berarti polipeptidanya 0. Asam aminonya juga udah pasti 0 karena nggak ada codon start, codon stop. Nah, apa saja asam amino? Sebenarnya nggak ada asam aminonya ya, karena tidak terjadi nggak ada terjadi codon start sama codon stop, itu nggak jalan. Tapi kalau mau diartiin bisa kodonnya itu yang pertama stop, yang kedua tirosin, yang ketiga serin, yang keempat penilalanin, yang terakhir stop lagi gitu. Nah, kenapa sih bisa codon startnya itu nggak ada? Nah, alasan paling kuat kenapa codon startnya bisa nggak ada itu karena terjadi mutasi gen. Mutasi gen itu adalah perubahan urutan 1 atau 2 pasang basa DNA yang menyusun gen. Mutasi gen itu terjadi selama proses translasi, bisa terjadi selama proses translasi maupun proses transkripsi pada saat sintesis protein. Mutasi gen atau perubahan urutan nukleotida mungkin mengakibatkan tidak aktif atau tidak terbentuknya protein penting. Nah, ada 2 tipe nih mutasi gen, yaitu substitusi basa dan mutasi pergeseran rangka. Jadi pada intinya kemungkinan besar tidak terbentuk codon start ini terjadi karena mutasi pergeseran, perubahan urutan 1 atau 2 pasang basa DNA. Oke, begitu aja video penjelasan tentang materi kode genetik. Semoga membantu. Terima kasih Bu Sisil dan teman-teman.